Sorry. Aku lupa nge-record tadi. Tadi siapa yang nge-record ya? Oh, Asmi. Sorry, Asmi. Aku lupa nge-record. Oke, sorry guys. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bahas proses pemanasan. Jadi proses pemanasan itu kebagi dua. Ada pemanasan langsung sama pemanasan tidak langsung. Nah, yang pertama kita mau belajar dulu pemanasan langsung. Jadi pemanasan langsung itu dia ada 3. Yang pertama absorpsi. Absorpsi itu penyerapan unsur radiasi matahari. Jadi sesuai namanya absorb, dia itu menyerap unsur matahari, unsur radiasi ya, radiasi matahari. Nah, selanjutnya ada refleksi. Nah, seperti namanya dia refleksi, berarti dia memantulkan. Jadi panas matahari yang sampai ke bumi itu kemudian dipantulkan kembali, baik dari uap air atau awan yang di atmosfer maupun kayak debu-debu, partikel-partikel, intinya sesuatu yang bisa memantulkan kembali panas tersebut. Ketiga, itu ada difusi. Nah, difusi ini, dia itu penyebaran panas ke segala arah. Nah, kayak kalian lihat di gambarnya, menyebarkan kemana-mana. Nah, jadi itu yang dinamakan difusi. Nah, difusi itulah yang menyebabkan kenapa pas siang hari, pagi hari, warna langit itu warnanya biru kan. Sedangkan kalian mendekati sore, sunset, warnanya lama-lama oranye gitu. Kenapa? Jadi fun fact aja ini. Jadi kan sinar gelombang, kita namanya sinar gelombang kan. Jadi sinar itu punya gelombang. Nah, kalau gelombangnya sinar gelombang itu dia itu gelombang pendek. Nah, jadi dan warnanya itu biru kan. Jadi sinar gelombang itu, sorry siapa ya yang unmute? Oke. Nah, jadi gelombang pendek itu biasanya warnanya tuh warna biru yang paling banyak, yang paling baik dihamburkan oleh udara. Bukan berarti warnanya cuma biru ya, tapi maksudnya warna biru itu yang paling baik dihamburkannya oleh udara. Nah, jadi makanya pas siang langitnya itu warna biru, tapi semakin sore jadi warna oranye karena yang gelombang itu gelombang panjang, sisanya itu warna oranye, sedangkan warna biru itu tadi gelombang pendek gitu. Paham gak maksud aku? Tendangan tadi yang gelombang biru sama gelombang oranye. Paham. Paham kan? Jadi biru itu gelombangnya pendek, sedangkan merah atau oranye itu gelombangnya panjang. Jadi makin lama ketika yang biru itu udah selesai dihamburkan, si yang oranye itu belum selesai karena dia gelombangnya panjang. Makanya ketika sore hari sisanya warna tinggal warna-warna oranye doang. Gitu. Terus ada lagi nih, kalian tahu nggak sih kalau permukaan benda itu warnanya itu bisa mempengaruhi proses pemanasan. Jadi kalau misalnya warnanya itu gelap, permukaan itu warnanya gelap, dia itu akan lebih besar absorpsi. Sedangkan kalau warna terang, lebih besar refleksinya. Nah, makanya kalau misalnya kalian pakai baju warna gelap nih, misal kalian pakai baju hitam-hitam di siang hari, biasanya tuh rasanya bakal lebih panas gitu, lebih ngap. Nah, tapi kalau misalnya warnanya terang, itu biasanya lebih adem. Karena gelap itu dia menyerap panas, sedangkan terang dia memantulkan panas. Nah, ada yang lucu nih, jadi kan kalian tahu ya, sekarang itu lagi terjadi pemanasan global kan, di mana suhu udara rata-rata di bumi itu meningkat. Nah, maka kita tuh mau itu dong,
gimana caranya biar suhu itu turun, ya kan? Nah, jadi kalau nggak salah tuh di Amerika, beberapa jalan itu dicat warna putih. Kan kalau aspal biasanya warna hitam kan, sedangkan warna hitam dia mengabsorb panas gitu. Makanya akhirnya mereka itu kayak punya ide buat ngecat jalan-jalan aspal itu pakai cat warna putih. Jadi jalanan itu warna putih semua. Nah, ya niatnya itu biar bisa direfleksikan gitu, biar lebih banyak yang dipantulkan panasnya. Tapi aku kurang kurang tahu ya apakah hal tersebut akhirnya beneran efektif apa enggak. Cuman kalian bisa tuh lihat ke Google, ada jalanannya dicat putih semua. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang tadi pemanasan tidak langsung udah clear belum? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke pemanasan tidak langsung. Nah, jadi kalau pemanasan tidak langsung itu panas mataharinya itu diserap bumi dan disebarkan secara vertikal maupun horizontal. Nah, jadi kalau vertikal itu ada konduksi sama konveksi. Kalau konduksi itu kontak langsung antar lapisan. Kalau konveksi, transfer panasnya itu melalui gerakan udara secara vertikal. Jadi kalau konduksi itu langsung lah. Kalau kalian dulu ingat pernah belajar di IPA ya, kalau nggak salah. PPT-nya bakal dibagi. Kalau nggak salah iya deh, ada drive-nya ambisin gitu. Oke, jadi kalau yang konduksi itu kalau kalian ingat di pelajaran IPA, itu kayak yang kalian panasin sendok gitu, ntar sendok langsung dipanasin ke api, terus ntar sendoknya langsung panas kan. Kalau nggak salah kayak gitu. Ya, jadi intinya dia pemanasan itu langsung. Kalau konveksi itu transfer panasnya itu dia melalui gerakan udara secara vertikal. Nanti ada contohnya ya. Nah, kalau horizontal itu ada pertama ada adveksi sama turbulensi. Kalau adveksi, transfer panasnya itu melalui gerakan udara secara horizontal. Nah, kalau turbulensi itu ya nggak beraturan lah, dia tidak teratur. Nyebar aja gitu. Tapi jadi intinya ini tuh biasanya disebarkannya itu melalui angin atau melalui benda-benda lain. Intinya nggak secara langsung gitu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau kalian lihat, trade winds itu bahasa Indonesia angin pasat ya. Nah, jadi misalnya di sini nih, ini kan misalnya ada panas gitu. Ini biasanya angin kan. Trade winds itu berarti angin pasat. Nah, angin itu bisa ngebawa panas kan. Jadi kayak panasnya keikutan ketiup gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang ini kan dia horizontal kan. Ketiupnya ke sini. Nah, itu namanya adveksi. Nah, sedangkan ini panasnya menguap ke atas atau ke bawah. Nah, itu namanya konveksi. Jadi sebenarnya konveksi sama adveksi itu bisa dilihat dari perputaran-perputaran angin gitu. Oke, sampai sini clear nggak? Oke, semoga clear ya. Nah, kita lanjut ke suhu udara. Jadi perbedaan suhu udara itu apa aja yang bisa bikin ada yang perbedaan? Nah, ini kira-kira ada 7. Yang pertama itu lamanya penyinaran matahari. Kak, permisi tadi yang berputar-putar ke atas dan tidak beraturan itu turbulensi. Iya, benar turbulensi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama, lamanya penyinaran matahari. Oke, ini sebenarnya nggak usah dijelasin nggak sih? Kalian udah bisa ngelogikain. Namanya, kalau kita terekspos dengan sumber panasnya secara langsung, ya makin lama pasti makin panas kan. Ya, jadi kalau misalnya makin lama kita terkena sinar matahari, penyinaran matahari, ya udah berarti udaranya makin panas. Terus sudut datang sinar matahari. Nah, ini tuh contohnya kayak gampangnya simpelnya. Ketika siang hari, misalnya jam 12 siang, pas matahari pas banget di atas tuh, itu lagi panas-panasnya kan. Jam 12, jam 2 gitu, jam 2 siang.
itu pas lagi panas-panasnya. Tapi pas mataharinya udah mulai sore nih, kan udah mulai berubah tuh ya sudut datangnya. Udah mulai turun gitu kan. Udah nggak tepat di atas kita lagi. Nah, itu pasti panasnya udah mulai berkurang kan. Makanya sore itu udah nggak terlalu panas lagi biasanya. Nah, itulah contohnya. Terus kalau relief bumi, ini misalnya itu gunung. Gunung kalau misalnya gunung kan kayak kalian ada yang tempat tertingginya kayak itu kan, kayak langsung terekspos dengan matahari, tapi kalian juga ada di lembah-lembahnya kan di bawah gitu. Jadi kalian kayak ketutup lah, kehalang dari sinar matahari. Nah, itu bisa bikin adanya perbedaan suhu tuh antara gunung sama lembah misalnya. Terus keadaan udara itu contohnya misalnya di hari itu partikel kayak polusi debu itu lagi tinggi apa enggak. Karena kalau misalnya lagi tinggi partikel, bisa aja dia memerangkap panas gitu. Makanya jadinya malah lebih panas. Makanya biasanya kayak di Jakarta kalau polusinya lagi tinggi tuh panasnya kayak makin-makin kan. Sedangkan di daerah lain mungkin dengan temperatur yang sama, panasnya bisa nggak sepanas Jakarta tuh, karena ya Jakarta polusinya lebih tinggi, lebih banyak kan. Jadi kayak panas itu terperangkap. Terus lanjut ada angin dan arus laut. Nah, yang kayak tadi aku bilang, angin itu bisa ngebawa panas. Nah, sama juga dengan arus laut, dia juga bisa ngebawa panas. Makanya sirkulasi global atmosfer maupun arus laut itu sangat berpengaruh kepada penyebaran panas ke seluruh bumi. Makanya kayak misalnya negara-negara di Eropa, Amerika itu bisa musim panas, itu bisa jadi karena arus laut itu ngebawa air panas ke daerah mereka gitu. Jadi kalau kalian melihat sirkulasi, ntar ada sirkulasi atmosfer, itu angin itu bisa ngebawa panas. Terus sama letak lintang. Ya, letak lintang kan berpengaruh terhadap posisi matahari juga kan. Oke, kita lanjut ya. Keadaan udara sama tanah. Cuman tadi, oh iya keadaan tanah kelewat ya. Oke, sorry. Keadaan udara. Kalau keadaan udara itu misalnya bisa karena faktor polusi di udara. Jadi keadaan udaranya itu lagi mana? Misalnya, atau enggak selain polusi, misalnya apakah lagi mendung, lagi banyak awan, atau lagi awannya lagi clear gitu. Itu kan bisa ngebedain kan, kalau misalnya awan lagi mendung, biasanya nggak terlalu panas. Ketika lagi nggak ada awan, terus tengah siang terus pokoknya nggak ada awan, terus di siang hari itu biasanya lebih panas kan rasanya. Atau yang tadi polusi. Kenapa polusi bisa berpengaruh? Karena kalau misalnya jumlah polusinya itu banyak, kan akhirnya udara itu kayak ketutup kan, ketutup sama partikel-partikel debu-debunya nih misalnya. Kalau yang sekarang kan PM 2,5 gitu. Nah, kalau PM 2,5 nya banyak, berarti kan udara kita tuh kayak ketutup kan. Ketutup sama debu-debu tersebut, sama partikel-partikel tersebut. Nah, hal tersebut membuat panas di udara itu tuh terperangkap. Jadi kayak panasnya itu nggak bisa keluar dari situ. Jadi kayak misalnya ini Jakarta. Nah, yang harusnya udaranya bisa keluar, ya kan? Tapi ternyata di sini tuh banyak partikel-partikel polusinya kan. Polusi semua nih. Akhirnya ya mentok gitu loh, kayak mentok. Jadi kayak terperangkap lah, nggak bisa keluar dari sini. Makanya akhirnya apa? Jakarta rasanya lebih panas. Makanya ada fenomena namanya urban heat island. Nah, urban heat island itu fenomena ketika suhu di perkotaan lebih panas daripada suhu di sekitarnya. Salah satu faktornya ya polusi tadi. Gitu. Buat keadaan udara yang ini udah paham belum, Suci? Oke. Kalau keadaan tanah ini agak ambigu sih. Jadi bisa juga faktornya kayak gini. Kan tanah itu berbagai macam kan warnanya. Ada yang kalau tanah yang tandus itu kayak coklatnya coklat terang.
Sedangkan tanah yang subur gitu atau yang lagi banyak pohonnya itu lebih gelap gitu kan. Kalau misalnya atau enggak keadaan tanah yang subur itu kan banyak pohon kan, sedangkan pohon itu dia bisa nyerap panas, tapi gimana ya ngejelasinnya? Coba kalian kalau di taman atau di hutan pasti rasanya lebih adem kan. Nah, jadi keadaan dan kesuburan tanah itu bisa mempengaruhi ekosistem di sekitarnya gitu. Makanya dia bisa mempengaruhi suhu udara gitu loh. Sedangkan kalau misalnya tanahnya gersang, itu biasanya kalian bakal ngerasain lebih panas karena dia juga langsung kayak lebih banyak dipantulin ya kan. Nah, biasanya kalau dipantulin juga gimana ya ngejelasinnya. Jadi masalah absorpsi dan refleksi itu biasanya juga sesuai lokasi sih dan keadaan sekitarnya. Jadi faktor suhu udara itu nggak cuman satu gitu, nggak cuman kayak misalnya cuman karena lamanya penyinaran matahari, tapi bisa jadi ketujuh hal ini saling mempengaruhi, dan kalau misalnya saling mempengaruhi bisa aja ada yang berkontradiksi kan, kayak misalnya eh, lamanya penyinaran matahari dia di Indonesia, tapi posisinya itu di eh, di gunung misalnya atau di lembah, walaupun dia di Indonesia yang kena matahari terus, suhunya bisa lebih rendah kan. Jadi kayak ya setiap itu tuh bisa berpengaruh. Kalau tanahnya nggak bagus bakal terpengaruh nggak kak? Misalnya kayak nggak bagus buat tanaman. Ya kalau tadi yang aku bilang kayak tanahnya nggak subur tuh, kan berarti tanaman nggak bisa tumbuh kan? Maksudnya ada tanaman yang bisa tumbuh tapi ada yang enggak. Cuman kayak misalnya pohon-pohon hutan yang rimbun-rimbun biasanya kan butuh tanah yang subur kan. Nah, sedangkan kalau kita mau bikin suhu udara itu jadi lebih dingin, lebih adem, itu kita butuh banyak tanaman. Nah, makanya keadaan tanah itu bisa mempengaruhi suhu udara gitu. Paham nggak maksud aku? Paham Kak? Kalau Suci paham nggak? Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Nah, sekarang ke tekanan dan kelembapan udara. Nah, jadi pertama kita ngebahas tekanan udara dulu ya. Nah, tekanan. Tekanan itu merupakan ya seperti namanya, tekanan yang diberikan udara pada suatu bidang seluas 1 cm kubik. Jadi setiap 1 cm kubik itu berapa tekanan yang diberikan udara gitu. Nah, tekanan udara itu bisa dipengaruhi oleh dua hal. Antara dia bisa dipengaruhi oleh perbedaan suhu maupun dengan perbedaan ketinggian. Kalau suhu, ketika suhunya tinggi, suhu tinggi berarti panas ya, maka tekanannya itu rendah. Ketika suhunya rendah, berarti dingin, maka tekanannya tinggi. Jadi dia tuh berbanding terbalik. Antara suhu dan tekanan itu berbanding terbalik. Sekarang perbedaan ketinggian. Semakin tinggi, maka tekanannya itu semakin rendah. Semakin rendah, tekanannya semakin tinggi. Sama juga nih, berbanding terbalik. Nah, makanya kalau misalnya kayak di gunung, tekanannya itu rendah, atau yang kalian di pesawat. Nah, tapi kalau misalnya kalian nyelam nih, kalian diving, itu tekanan tinggi. Kenapa? Makanya sampai ada orang yang kayak abis diving, kupingnya budek gitu kan, kayak gendang telinganya pecah, karena tekanannya terlalu tinggi. Nah, kenapa bisa demikian? Sebenarnya tuh logikanya itu gampang. Jadi gini, aku contoh gambarin ya. Nah, ini misalnya ini ada permukaan dataran rendah lah misalnya. Ini dataran rendah, sedangkan ini ada gunung. Oke.
Nah, misalnya kita batasin lah di sini. Misalnya ada ini udah nah, misalnya ini tuh udah mentok nih di sini. Misalnya ini udah mentok ke troposfer lah. Tekanan tuh kayak gimana ya? Kayak kalian sebenarnya di tekanan itu ini loh, kalian misalnya nih ditekan, berasa kan ditekan gitu. Ada yang neken kan? Kayak ada sesuatu yang neken gitu. Gimana ngejelasinnya? Ya tekanan. Sama aja, cuman ini tekanannya kalau ini dari tekanannya yang berasal dari jari, kalau udara ya dari udara. Jadi udara itu sebenarnya ada beratnya, ada masanya, walaupun emang nggak seberat tangan kita. Kalau kalau ke kiri. Bisa, bisa, bisa. Oke, jadi intinya ya jadi sama kayak tekanan yang kita berikan. Cuman bedanya ini asal tekanan itu dari udara. Jadi tadi aku mau ngasih logika tekanan. Kenapa yang perbedaan ketinggian itu bisa mempengaruhi tekanan. Jadi misalnya ada nih. Misalnya ada bibil, namanya bibil. Bibil di sini di dataran rendah. Terus ada Sabrina. Dia lagi naik gunung nih di sini. Wis, udah puncak dia. Nah, terus berarti tadi kan bilang kalau misalnya dia tinggi, tekanannya itu rendah. Kalau dia rendah, tekanannya itu tinggi. Jadi gini, kalau misalnya ini kan yang sampai batas merah ini kan semua udara kan ya? Itu udara. Nah, jadi siapa tadi namanya? Bibil ya. Bibil itu dapat udara, tekanan udara tuh dari sebanyak yang ini nih. Ya kan? Dia dapat tekanan udara dari udara setinggi itu. Gitu. Sedangkan Sabrina dapat udara tekanannya itu cuma dari sini ke sini. Lebih pendek kan? Jadi kayak di dataran rendah itu kalian kena lebih apa ya? Lebih dapat tekanan dari udara yang lebih banyak gitu. Makanya tekanannya lebih tinggi. Sedangkan kalian ketika di tempat tinggi, karena kalian udah tinggi, jadi tekanan yang kalian dapat itu udaranya udah lebih sedikit kan. Jadi tekanannya juga lebih sedikit kalian dapatnya. Gitu. Paham nggak sih maksud aku? Paham, Rabi paham. Yang lain, oke. Bibil paham. Paham. Oke. Ya. Jadi gitu guys. Nah, itulah analoginya kenapa ketika kalian di gunung tekanan sama udaranya itu lebih sedikit, sedangkan kalau misalnya kalian nyelam, tekanan udaranya bisa lebih besar. Oke, kita lanjut sekarang ke kelembapan udara. Jadi kalau kelembapan udara itu Jadi kalau kelembapan udara itu dia jumlah kandungan uap air di dalam udara. Nah, ya. Jadi di udara itu kan isinya partikel, berbagai macam partikel kan, mau debu, ya termasuk uap air. Uap air itu salah satu partikel di dalam udara. Jadi kelembapan udara itu didefinisikan oleh jumlah kandungan uap airnya. Nah, kalau kelembapan mutlak atau absolut itu jumlah uap air di dalam 1 meter kubik udara. Nah, ini nggak ada angka pastinya ya. Setiap wilayah itu bisa punya kelembapan mutlak yang berbeda-beda. Bisa aja di sini misalnya kelembapan maksimalnya itu atau absolutnya misalnya 100, sedangkan di tempat lain bisa aja 50. Jadi faktornya itu sebenarnya banyak. Tapi sebenarnya di UTBK nggak sedetail itu ditanyainnya. Jadi kalian bisa lebih itulah. Jangan mempersulit diri sendiri. Lanjut ke kelembapan relatif atau nisbi. Nah, kelembapan relatif atau nisbi itu perbandingan uap di udara dan uap maksimalnya.
Jadi suatu bidang atau wilayah itu dia punya kelembapan maksimal. Jadi kayak dia punya maksimum uap udara yang bisa ditampung. Kayak kita nih punya tas. Tas itu punya maksimalnya kan. Misalnya maksimal cuma bisa ngebawa 5 buku. Nah, maka berarti kalau misalnya buku itu merupakan uap udara, di wilayah tersebut maksimal uapnya itu 5 gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau ngitung kelembapan relatifnya, yaitu perbandingan antara uap di udara sama aslinya. Jadi berarti kalau tadi pakai analogi buku, kalau misalnya bukunya ada 3, berarti kan masih ada 3:5 kan. Nah, itu biasanya dipersenin, dibikin jadi persen. Nah, makanya rumusnya itu uap di udara per uap maksimalnya. Nah, ini perbandingan biasa lah. Tuh. Nah, terus kelembapan relatif itu ketika suhunya naik, kelembapan relatifnya bisa berkurang. Gitu. Uap maksimal itu, jadi uap maksimal itu uap terbanyak yang bisa ditampung oleh suatu udara. Jadi kalau misalnya kita punya tas, dan di mana tas itu isinya buku kan, nah misalnya tas itu punya maksimalnya dia cuma bisa ngebawa 5 buku. Makanya 5 buku itu berarti menjadi buku maksimal yang bisa dibawa tas itu kan. Nah udah, jadi kayak kalau misalnya buku itu uap air, ya berarti itu 5 uap air yang bisa dibawa gitu. Kalau lebih dari max gimana, Kak? Kalau lebih dari max, dia nggak bisa. Biasanya dia kalau misalnya kayak lebih itu bakalan ada proses lainnya itu loh, yang kayak kondensasi. Terus misalnya kalau udah lebih dari yang bisa ditampung, ya akhirnya hujan kan. Bisa jadi dia ngeluarin itu dari hujan. Gitu. Bibil udah paham belum tadi? Oke, mantap. Oke, buat teman-teman yang lain, buat 2 hal ini udah clear atau belum? Clear, Kak. Mantap. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke angin. Nah, angin itu udah mulai lebih ribet nih. Tapi sebenarnya kalau kalian paham konsepnya, aku yakin kalian bisa paham semua. Jadi, soalnya angin itu udah gabungan dari unsur-unsur lainnya. Oke. Jadi ada 2 hukum untuk kalian memahami angin. Ini 2 hukum penting yang kalian harus pahamin biar kalian bisa pahamin angin. Yaitu ada hukum Buys-Ballot. Aku nggak tahu sih bacanya gimana benar. Biasanya Buys-Ballot juga bisa. Ya, intinya Buys-Ballot ya. Nah, yang pertama, hukum Buys-Ballot yang pertama, itu dia bilang kalau angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya ngelogikanya sih kayak misalnya anggap angin itu air ya, kayak air. Air itu bergerak dari tekanan tinggi, dari tempat tinggi ke tempat rendah kan. Apalagi kalau misalnya tempat rendahnya itu dia masih punya space gitu buat nampung si air. Nah, jadi di tekanan tinggi sama tekanan rendah itu, kalau misalnya, tadi kan kalau kalian ke tekanan itu kan kalian dapat tekanan dari udara-udara di atas kalian kan. Nah, jadi biasanya tempat-tempat yang tekanannya tinggi, misalnya ini ada dua toples. Nah, yang satu tuh penuh nih. Sedangkan yang satunya masih banyak jarak-jarak lah. Nah, gitu. Jadi yang penuh ini tekanannya tinggi. Sedangkan yang ini tekanan rendah. Nah, ini kan udah mulai penuh nih. Kayak, wow, udah sempit banget nih, pengen pindah dong. Ya udah, dia makanya geraknya itu dari tinggi ke rendah. Kayak contoh lainnya nih, yang gampang.
Kalau kalian semua pernah naik KRL nggak? Kan KRL gerbongnya banyak kan? Bisa jadi nih di gerbong 5, udah penuh banget nih, udah sampai desek-desekan, sampai dorong-dorongan. Kalian udah ngerasa sumpek banget dong di sana. Terus kalian lihat ternyata di gerbong sebelahnya itu masih ada yang kosong tuh. Ya udah kalian pindah dong. Ya kan? Kayak ngapain kalian stay di tempat yang masih penuh? Ya, angin juga ceritanya sama kayak gitu. Kalau misalnya dia manusia. Jadi intinya angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Lanjut ke hukum keduanya. Nah, dia bilang kalau di BBU itu singkatan dari belahan bumi utara, angin itu dibelokkan ke kanan. Sedangkan di belahan bumi selatan, angin dibelokkan ke kiri. Jadi kalian, jadi sebenarnya tuh di bumi, angin itu nggak gerak lurus. Nggak cuma lurus gini doang, enggak. Angin itu lebih belok. Nih, kayak di sini nih. Ini kan ke kanan kan. Ini kalian berarti ngeliatnya dari arah anginnya ya. Ini di selatan nih, belahan bumi selatan, dia ke kiri. Ini kiri kan. Kenapa demikian? Itu karena bumi itu berotasi. Oke, jadi karena ada namanya itu gaya Coriolis. Oke, ada yang pernah dengar nggak gaya Coriolis? Jadi gaya Coriolis itu gaya yang timbul karena bumi itu berotasi. Nah, pernah kan? Nah, itu dia gaya Coriolis. Jadi gaya Coriolis itu membuat angin itu seolah-olah dibelokkan. Nggak cuma angin, bahkan arus laut, kalau kalian lihat itu juga nggak lurus. Dia itu agak belok. Itu karena bumi berotasi juga. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, ini namanya sirkulasi global. Sirkulasi udara global. Nah, jadi biasanya itu yang paling terkenal, dia tuh dibagi jadi 3 sel. 3 sel udara. Hadley, Farrell, sama polar. Kita mulai dari Khatulistiwa ya. Kita tahu di Khatulistiwa nih, di 0 derajat, di sini ITCZ, itu tempat paling panas di bumi kan. Oke, bukan benar-benar paling panas ya, tapi maksudnya dia kan kena penyinaran matahari sepanjang tahun. Jadi secara general, secara umum, dia paling panas, ya kan? Sumber panas lah, karena dia kena matahari terus. Berarti tadi kalau kalian ingat, suhu panas, tekanannya rendah, ya kan? Nah, makanya di sini ada LLL. Ini menunjukkan tekanannya itu low. Sedangkan di subtropical highs, nih di antara 30 derajat, itu udah lebih dingin kan, dibandingkan Khatulistiwa. Makanya tekanan itu high. Nah, terus kalian reverse, balik ke hukum Boyce-Ballot 1. Bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Udah. Makanya di sini gambarnya begini kan. Nah, ini yang dinamakan angin pasat. Jadi angin pasat itu angin dari lintang 30 ke lintang 0. Nah, ini angin pasat itu angin yang cukup mempengaruhi iklim dan cuaca di Indonesia. Bahasa Inggrisnya trade winds ya. Nah, ini dia ke bawah kan, ke low. Di selatan pun sama. Dia semuanya ke rendah. Nah, terus gimana? Jadi kan di sini panas kan, di Khatulistiwa panas. Terus menguap dong nih air. Menguap air. Makanya di sini lah Desel Hadley-nya itu panasnya ke atas semua kan. Ya, karena kayak udara panasnya, uap airnya semuanya naik ke atas kan. Berarti tadi itu apa? Konveksi ya. Konveksi nih. Terus dia geraklah ke kanan ini ke kiri, ke wilayahnya masing-masing. Nah, di atas itu kan mereka, kalau di atas kan kayak kena pendinginan gitu kan. Terus lama-lama dingin, kalau dingin itu biasanya udara itu lebih berat jadinya.
densitasnya lah. Densitasnya tuh lebih berat. Sama kayak air juga kayak gitu. Nah, makanya dia turun ke bawah. Nah, makanya udara yang turun ke bawah sini, yang di lintang 30 itu, dia jadi lebih dingin. Karena dari panasnya Katulistiwa itu udah kena terdingin nih di atas sini. Gitu. Nah, terus kita pindah ke sini. Kan ini kan high, ini low. Kenapa bisa kayak gitu? Karena, nah ini kalau ini ngeliatnya kita harus ngelihat dari paling tinggi, dari polar. Polar high itu kan berarti tempat di bumi yang paling dingin. Gitu kan. Berarti dia udah jelas tekanannya paling tinggi. Ya udah berarti jadi udara yang ke sini itu sebenarnya udara dingin, ya kan? Tapi sedangkan dari sini yang ke sini udaranya itu udara panas. Jadi bukan sepanas Katulistiwa, tapi lebih panas daripada udara di kutub, ya kan? Ya dong, namanya kutub kan paling dingin kan. Jadi udara yang dari lintang 30 itu relatif lebih panas dibandingkan suhu di kutub. Ya udah ketika ini ketemu, mereka berdua ketemu, menguap lah, ya kan? Menguap nih. Ya udah sama lagi kayak tadi. Udaranya pindah ke kutub. Makanya kutub bisa dapat musim panas. Ya walaupun musim panas di kutub mungkin lebih dingin dari tempat kita, tapi buat di kutub itu musim panas kan. Itu kenapa? Karena dia si angin dari sini, dari subpolar low itu ke bawah ke mereka. Gitu. Makanya mereka dapat angin yang lebih hangat. Paham nggak sampai sini? Tentang sirkulasi udara. Paham. Agak pusing. Iya, emang pasti agak pusing sih. Tapi intinya sebenarnya angin itu kalian hafalin 2 hukum ini aja. Karena kalau kalian hafal 2 hukum ini, insya Allah kalian paham angin-angin yang lain. Terus di UTBK juga aku kayaknya selama tryout gitu-gitu nggak pernah nemuin UTBK yang nanyain sirkulasi kayak gini sih. Tapi paling yang perlu kalian hafalin itu yang di sini nih, trade winds. Angin pasat itu perlu karena UTBK paling keluarnya di situ lah. Jadi intinya tuh UTBK itu untuk geografi ya. Untuk geografi kalian kuasain hal-hal yang sering terjadi di Indonesia, yang berhubungan dengan Indonesia. Jadi kayak yang tadi polar, itu ya udahlah kalau kalian nggak apa-apa, kalau kalian nggak paham nggak apa-apa lah. Karena kemungkinan dikeluarinnya itu kecil. Pasti lebih sering dikeluarin itu tentang Indonesia dan sekitarnya. Agak ribet, ya emang agak ribet. Aku pun belajarnya lumayan lama tentang ini. Tapi sebenarnya kalian nggak usah bawa pusing. Yang pokoknya intinya tadi si hukum Boyce-Ballot ini yang paling penting buat kalian pahamin. Kita lanjut ya. Nah, angin muson. Ini oke. Mungkin kalian udah sering kayak bisa ngehafalin kan angin muson barat itu misalnya musim hujan, angin muson timur itu musim kemarau, bla bla bla. Tapi mungkin sedikit dari kalian yang sebenarnya beneran paham kenapa bisa terjadi kayak gitu. Kenapa musimnya musim panas kalau barat? Kenapa musimnya musim panas kalau timur? Kenapa musim dingin? Kenapa musim hujan kalau barat? Nah, ini aku mau jelasin dari prosesnya gitu. Jadi, kalau kalian ingat tadi, hukum Boyce-Ballot tadi, dia bilang kan, kalau udara geraknya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Makanya di sini kalian lihat nih, high pressure ke low pressure. High pressure ke low pressure. Jadi, aku ngejelasin dari mana ya? Dari yang ini deh. Nah, muson barat. Jadi, wait. Aku agak bingung jelasinnya biar lebih mudah. Oh, gini. Nih, ini kan tahu kan gerak semu matahari. Nih, matahari gerak-gerak gini kan. Nah, ketika kalian lihat di sini ya, Asia itu kan ceritanya
ekuator ke atas kan, ekuator sampai 23,5. Nah, berarti kan Asia itu yang ini. Sorry, ini kita lagi muson barat ya. Hapus. Muson barat itu ketika Oktober April. Berarti Oktober April itu sekitar dari sini ke sini kan. Nah, jadi ketika Oktober sampai April, matahari itu posisinya itu lagi di selatan, di belahan bumi selatan, ya kan? Lagi menuju selatan nih, dari ekuator ke selatan, terus mulai naik lagi, tapi intinya di daerah selatan kan? Di daerah lintang selatan. Ya kan? Kalian lihat nih di gambar yang matahari ini. Nah, berarti ketika bulan-bulan tersebut, matahari paling banyak di sini dong, di Australia lah, kita anggap di Australia kan, di selatan. Nah, berarti di Australia, ketika bulan tersebut lagi kena penyinaran matahari yang paling banyak, paling tinggi lah karena mataharinya lagi di selatan, yang berarti Australia lagi panas, ya kan? Lagi paling panas nih. Kalau Australia lagi panas, berarti tekanan udaranya lebih rendah dong. Nah, kalau tekanan udara rendah, berarti kan si Asia nih, Asia yang lebih di utara, itu kan lebih jauh dari matahari kan. Berarti dia lebih dingin, makanya tekanannya lebih tinggi. Terus kalau kalian ingat hukum Boyce-Ballot tadi, dia bergeraknya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Makanya ketika muson barat, angin itu dari Asia ke Australia. Oh ya, ini aku lupa mention. Jadi nama angin, ini buat kalian biar gampang gitu ya, nama angin itu dari asal angin datang. Kenapa dinamain muson barat? Karena ini anginnya dari barat. Ya, sebenarnya kalau digambar kayak gini lagi kayak dari utara sih ya. Tapi maksudnya itu dia dari barat lah. Di kiri kan, lebih ke kiri. Asia lebih kirinya Australia kan. Kayaknya dibilangnya angin barat. Atau muson barat itu dinamainnya muson Asia. Kenapa? Karena dari Asia dia. High pressure-nya di Asia kan. Jadi kalian ingat aja nih. Pokoknya angin itu dari nama angin datang. Dari asal anginnya. Nah, terus kalau gitu kenapa kalau muson Asia, kenapa dia musim hujan? Karena di Asia itu dia banyak laut, banyak hutan. Terus ya intinya dia kan kayak ngelewatin nih laut banyak kan. Makanya dia bawa banyak uap air. Makanya jadinya pas lewat di Indonesia itu Indonesianya musim hujan karena anginnya itu mengandung banyak uap air. Gitu. Sekarang ke muson timur. Berarti muson timur itu kebalikannya kan. Ketika April Oktober berarti ketika sini, ketika matahari itu mulai ke utara. Gitu. Makanya kalau kalian ingat ya, kalau sebelum perubahan iklim ya, kalau kalian ingat nih, Desember sama Januari itu biasanya puncak musim hujan kan. Makanya kayak sering tuh kalau banjir tahunan itu biasanya awal tahun tuh. Ya kan? Karena ya itu tadi, itu lagi puncak-puncak ini matahari bener-bener lagi panas-panasnya di Australia. Sedangkan ketika musim panas, paling panas itu biasanya di sekitar bulan Juni. Ya kan? Makanya di Juni dulu biasanya summer holiday disebutnya kan. Karena ya itu tadi, matahari itu lagi di utara nih, lagi tinggi-tingginya di utara. Nah, berarti kan kalau misalnya matahari di utara, si utara itu Asia kan. Asia paling panas kan. Nah, berarti tekanannya rendah. Sedangkan Australia berarti tekanannya lebih tinggi. Ya udah, dia dari Australia ke Asia. Nah, terus kenapa kalau misalnya muson timur, kenapa kalau musim timur dia itu musimnya musim panas? Karena di di Australia itu banyak gurun. Jadi di sekitar lintang 23 ke 30 sekitaran situ itu tuh banyak gurun lah. Kayak kalau kan di Afrika lihat itu gurun tuh juga rata-rata di daerah-daerah sekitar 30 derajat.
Nah, karena gurun berarti kan kering. Dia nggak bawa uap air. Uap air yang dibuat tuh sedikit lah. Makanya pas lewat Indonesia, ya nggak ada uap airnya gitu. Uap airnya sedikit, makanya Indonesia jadi musim panas. Gampangnya gitu. Jadi kalian kalau ingat tadi hukum tadi, ketika misalnya dibilang muson barat kayak gimana, ya udah kalian kata aja muson barat. Berarti dari Asia. Berarti Asianya tekanannya lagi tinggi. Gitu. Paham nggak logikanya? Tekanan tinggi berarti suhu rendah. Bukannya kebalik ya? Sorry, bentar. Iya bener nih. Tekanan tinggi, suhu rendah. Iya bener. Iya bener. Jadi pokoknya kalau dingin itu dia lebih tinggi tekanannya. Berarti lagi musim dingin. Iya, bener. Bukan karena soalnya Australia lagi panas, tapi karena Australia itu banyak gurun. Dan kalian tahu kan karakteristik gurun itu kering. Sedikit air. Makanya uap airnya itu sedikit. Jadi bukan karena panas, tapi karena di Australia itu banyak gurun. Terus yang bibil, ya benar lagi musim dingin. Oke, jadi ingat aja pokoknya kalau anginnya dari Australia, itu dia bakal kering ke Indonesia. Kenapa? Karena banyak gurun. Kalau anginnya dari Asia, itu bakal basah. Kenapa? Karena banyak samudra, banyak laut. Jadi dia bawa banyak uap air. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian, misalnya lagi UTBK, terus ditanyain, muson yang membuat Indonesia musim hujan adalah, ya udah berarti kalian tinggal ingatkan, musim hujan berarti ketika anginnya itu banyak uap air, berarti ketika ngelewatin banyak laut, berarti itu dari Asia, berarti ketika muson Asia gitu. Berarti kalau musonnya muson Asia, berarti kan anginnya dari Asia, berarti Asia itu lagi tekanan tinggi. Kalau tekanan lagi tinggi, berarti Asia itu lagi musim dingin. Gitu. Nah, makanya tadi aku bilang konsep yang sebelumnya itu harus kalian pahamin, karena akhirnya kalian pakai banget nih buat angin-anginan. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, El Nino dan La Nina. Nah, jadi El Nino dan La Nina itu merupakan angin Asia sama kayak angin musim barat. Iya, itu nama lainnya aja. Nama lainnya itu bisa bisa disebut muson barat maupun muson Asia. Oke, kita ke El Nino dan La Nina. Nah, jadi El Nino dan La Nina ini sebenarnya anomali. Anomali cuaca. Yang terjadi di Samudra Pasifik. Jadi ada cara gampang ngehafalinnya. Sebenarnya biasanya angin El Nino sama La Nina itu cuman nanyain dampaknya ke Indonesia sih kebanyakan. Nah, cara mudah ngehafalinnya adalah El Nino sama La Nina. La Nina, nggak tahu sih. Iya bener. Soalnya kalau di kan ini kan dari Meksiko ya bahasanya. Kalau Meksiko itu yang N kayak gini tuh dibacanya kayak nya gitu. Ya intinya El Nino sama La Nina. El Nino itu Nino kan. Nino biasanya nama cowok. Oke, ini agak seksis ya, tapi ini biar lebih gampang aja ngehafalinnya. Nino itu cowok biasanya kan. Nina itu cewek. Kalau cowok biasanya lebih jarang nangis kan. Kalau cewek biasanya lebih suka nangis. Ya nggak sih? Nah, jadi ketika La Nina, Indonesia itu hujan. Musim hujan. Indonesia musim hujan. Sedangkan ketika El Nino, Indonesia itu bukan musim sih. Karena ini anomali ya, jadi bukan musim.
Indonesia itu hujan, El Nino itu Indonesia panas. Jadi kalau kalian pernah ngedenger berita kemarau panjang, kayak yang sampai ada yang kekeringan, kayak di Jawa Timur sampai kekeringan, pokoknya kemarau panjang. Padahal harusnya udah bukan kemarau lagi. Atau biasanya panasnya melebihi suhu normal. Itu biasanya karena El Nino. Tadi ingat, Nino cowok. Biasanya cowok jarang nangis, makanya kering. Sedangkan Lana, Nina cewek. Biasanya cewek suka nangis, makanya hujan, jadi basah. Namanya kalau misalnya kalian tahu juga kayak lagi cuaca tuh lagi ekstrim banget tuh, sampai badai misalnya. Atau hujannya hujan deras banget. Pokoknya lebih dari normal. Nah, itu biasanya di Pasifik itu lagi ada La Nina gitu. Nah, intinya itu kenapa bisa terjadi itu karena ya. Tadi siapa yang mau nanya? Tadi ada yang mau nanya nggak sih? Kenapa, Ma? Nggak ada ya? Oke. Jadi intinya kenapa terjadi, yaitu anomali. Sebenarnya katanya sampai sekarang itu nggak ada yang tahu pasti kenapa bisa terjadi. Tapi intinya itu karena si kolam panas di Samudra Pasifik itu yang seharusnya pindah, itu nggak pindah. Jadi kayak karena angin yang ngebawanya itu lemah gitu lah. Musim dingin, enggak. Yang aku kayak bilang tadi, kalau musim itu ya emang naturalnya kayak gitu kan. Musim itu kan dilihatnya dari iklim. Dimana tadi iklim rata-rata 30 tahunan loh, rata-rata cuaca gitu. Ya emang naturalnya kayak gitu. Kayak kalau muson, nah muson itu dia mempengaruhi musim. Karena emang dia normalnya terjadinya seperti itu proses musim di Indonesia. Tapi kalau anomali, kalau anomali itu kelainan lah. Jadi kelainan. Sesuatu fenomena yang nggak biasa terjadi, tapi terjadi. Kelainan lah, kayak, ya tahu kan kelainan yang biasanya harusnya nggak terjadi, tapi terjadi. Jadi kayak misalnya nih, normalnya, ini misalnya kita nggak masukin faktor perubahan iklim ya. Normalnya Juni itu udah musim panas. Tapi kenapa nih kok sampai Juni, Juli kok masih hujan deras, sampai badai? Nah, itu bisa jadi karena di Pasifik lagi terjadi La Nina gitu. Anomali itu kayak abnormal ya? Iya, bener. Jadi kejadian yang tidak normal. Jadi bisa jadi, nih contoh ya. Ini misal aja nih. Misal musim kemarau di Indonesia itu normalnya di Indonesia panasnya itu 35 derajat. Nah, ketika terjadi El Nino, ketika terjadi El Nino di Pasifik, berarti kan lagi ada anomali nih. Nah, yang biasanya panasnya itu cuma 35 derajat, malahan di Indonesia tuh panasnya sampai 40 derajat. Wah, kayak anomali kan tuh. Yang biasanya cuma 35 malah jadi 40 derajat. Jadi kayak rasanya tuh lebih panas nih, lebih panas, terus lebih kering. Nah, itu biasanya karena di Samudra Pasifik lagi terjadi El Nino. Iya, bener. Jadi kayak fenomena yang nggak normal gitu. Jadi bukan berarti setiap musim dingin atau bukan berarti setiap musim hujan atau musim panas Indonesia itu selalu kena El Nino La Nina, belum tentu. Karena ini anomali aja. Termasuk ke cuaca. Iya, dia bisa mempengaruhi cuaca. Jadi dia bukan mempengaruhi, iya, jadi kelainan aja. Jadi bukannya dia bikin musim, tapi dia mempengaruhi aja. Bisa disebut berkepanjangan ya, Kak? Iya, bisa. Jadi kalau misalnya, ya itu tadi, ya bisa aja berkepanjangan, karena namanya anomali ya. Anomali ya kita juga nggak tahu kan gimana mereka bisa gitu. Bisa begitu, karena setahu aku ilmuwan sendiri pun nggak ada yang tahu secara pasti, 100% pasti kenapa El Nino dan La Nina itu bisa terjadi. Cuman katanya itu karena ada anomali di angin sama di panas di samudra gitu. Jadi intinya dia itu anomali yang lebih dari sebelumnya. Iya, benar.
Ini yang tadinya harusnya panasnya biasa aja, malah jadi panas banget sampai Indonesia terjadi kekeringan misalnya. Biasanya kalau yang berkepanjangan itu makanya sampai ada kekeringan kan, karena panasnya berkepanjangan gitu. Padahal harusnya udah selesai nih panasnya. Paham nggak sampai sini? Sebenarnya sebenarnya yang penting kalian pahamin sih ininya aja sih, El Nino panas, La Nina hujan. Jadi biasanya tuh di UTBK tuh nanyanya kayak La Nino membuat Indonesia mengalami, ntar kalian misal bilang, ntar pilihannya misalnya ada banjir besar, terus abis itu kekeringan, gagal panen, bla 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 bla. Terus kalian tinggal pilih deh mana yang kira-kira yang gara-gara hujan. Ya udah berarti jawabannya banjir besar gitu. Paham Kak, yang bisa dibilang nggak terduga cuacanya ya? Iya bisa. Makanya kalau misalnya kalian suka baca cuaca, berita cuaca, BMKG suka kok ngerilis kayak misalnya Indonesia terancam kekeringan berkepanjangan. Nah, biasanya kalau misalnya kalian baca, itu si BMKG bilang tuh, karena di Pasifik lagi ada El Nino gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Oke, mantap paham. Udah ada nanya nih. El Nino panas kan, Kak? Berarti di dulu terjadi kekeringan. Iya. Pokoknya kalau El Nino itu karakteristiknya dia biasanya panas, kering. Dan biasanya ekstrim. Sama kayak La Nina. Biasanya badai. Badai hujan. Angin kencang. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Oke. Oke, mantap. Sekarang ke siklon dan antisiklon. Oke. Nah, siklon dan antisiklon itu intinya angin yang berputar. Nah, ini tuh gabungan tadi tuh, hukum Boyce Ballot tadi. Nah, ini gabungannya tuh. Kan kalau misalnya, ya kayak tadi kan Boyce Ballot 2 kan ngomong dibelokkan kan. Nah, kalau misalnya anginnya ada dari sini, 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 sini semua, ya udah lama-lama bisa bikin pusaran gitu. Nah, tapi siklon dan antisiklon ini biasanya terjadi di lintang yang lebih tinggi, di sekitar 23 ke 30. Pokoknya ke lintang-lintang atas ya. Di ekuator, itu jarang terjadi siklon dan antisiklon. Siklon itu biasanya nama lainnya, kalau di Amerika itu, apa ya, kalian pernah dengar typhoon? Terus apa ya namanya di Amerika biasanya nyebutnya? Kayak semacam tornado, tapi kalau tornado kan lebih kecil ya. Skalanya tuh lebih regional lah, di lokal itu aja. Kalau siklon tuh lebih luas. Hurricane, benar banget Diandra. Makasih ya udah ingetin. Ya, jadi hurricane, typhoon itu sebenarnya namanya sama. Fenomena yang sama, yaitu siklon. Cuman itu kalau typhoon itu biasanya dipakai di Asia. Jadi Asia nyebutnya typhoon. Kalau Amerika nyebutnya hurricane. Amerika, Eropa nyebutnya hurricane. Gitu. Tapi itu siklon. Jadi siklon itu ketika anginnya itu memusat. Muternya itu memusat. Jadi tekanan rendahnya itu di tengah-tengah. Sedangkan di luar itu tekanan tinggi. Jadi ketika misalnya ada angin tekanan tinggi di sini, sedangkan tekanan rendahnya itu di tengah, ya udah dia pada ke sini semua kan, ke tengah semua, geraknya ke tengah. Terus ditambah lagi dengan gaya Coriolis. Ya udah muter dong dia, muter deh. Ya udah karena jadi siklon. Ya jadi mirip-mirip tornado, tapi kalau tornado kan lebih kecil. Kalau siklon biasanya menjangkau area yang lebih luas. Gitu. Kalau BBU itu dia ya tadi ingat Boyce Ballot beloknya ke kanan kan. Jadi dia berarti kalau di utara itu dia anti clockwise ya. Berlawanan jarum jam. Kalau di selatan dia clockwise. Ya, sini kan. Ini kalau di selatan ya tadi itu beloknya ke kiri. Di utara beloknya ke kanan. Hukum Boyce Ballot 2. Nah,
kalau ada siklon ya tadi cuacanya bakalan buruk, kayak badai, hujan deras, banjir, angin kencang, itu siklon. Kalau antisiklon itu kebalikannya. Antisiklon itu di luar itu yang tekanannya rendah. Jadi angin itu pada keluar, arahnya keluar. Jadi ketika kalian lihat ada foto di Google, coba kalian lihat antisiklon, itu tengahnya itu malah cerah. Jadi yang awan-awannya itu di pinggirannya, jadi tengah-tengahnya tuh bolong, cerah, nggak ada awan. Karena ya tadi, tekanan tinggi di tengah, tekanan rendah di luar kan, jadi pada keluar semua anginnya. Jadi kalau antisiklon biasanya dia lebih cerah. Tapi yang lebih sering terjadi itu siklon sih. Untuk siklon dan antisiklon paham nggak? Ini kalau mau ngeliat gambar aslinya dalam bentuk awan beneran, itu kalian bisa coba Google ya. Biasanya suka ada gambar dari apa namanya, satelit. Oh ya, tadi aku bilang kan, dia di khatulistiwa di sekitar derajat 0 itu dia nggak ada siklon. Kenapa? Karena gaya Coriolis itu rendah. Jadi gaya Coriolis itu di khatulistiwa itu 0. Dia nggak ada gaya Coriolis. Pokoknya gaya Coriolis itu paling rendah di daerah sekitar 0 derajat. Makanya Indonesia nggak pernah tornado kan. Tadi siklon sama antisiklon tekan rendah tinggi gimana Kak? Aku masih bingung. Ini kamu lihat aja di gambar ini. Udah ada kelihatan kan? Kalau siklon itu tekanan rendahnya di tengah, tekanan tingginya di luar. Kalau kalian ingat lagi tadi hukum Boyce-Bull 1, udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Makanya dia memusat ke dalam, memusat ke tengah. Karena tekanan tingginya di luar, tekanan rendahnya di tengah-tengah. Makanya angin yang dihasilkan itu dia memutar ke dalam. Kayak memusat gitu, memusat. Anginnya memusat ke tengah-tengah. Sedangkan antisiklon, tekanan tingginya itu di tengah. Nah, berarti kan tekanan rendahnya di luar ya. Nah, makanya dia itu anginnya geraknya itu keluar, ke arah luar. Jadi kayak lebih nyebar. Kebalikannya siklon. Paham nggak? Kamu perhatiin aja gambarnya nih. Tekanan tinggi tengah, tekanan rendah luar. Oke, mantap. Lanjut ya. Ini soalnya belum sampai latihan soal loh. Materinya masih lumayan banyak. Nah, sekarang angin darat dan angin laut ini aku cepat aja ya ngejelasinnya. Kalian ingat konsep tadi yang angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah sama konsep tekanan dipengaruhi oleh suhu. Jadi ketika siang hari, daratan itu dia lebih gampang menyerap panas. Sehingga ketika siang hari, daratan itu lebih panas daripada laut. Makanya ketika siang hari, daratan itu tekanannya lebih rendah. Karena tadi suhunya lebih tinggi. Terus sedangkan laut berarti lebih dingin kan? Lebih dingin, makanya tekanannya itu lebih tinggi. Ya udah, hukum Boyce-Bull 1 dari tinggi ke rendah. Ya udah berarti gerak dari laut ke darat. Terus tadi kalian ingat nama angin itu dari nama asal angin datang. Berarti karena tingginya itu di laut, ya udah berarti ini namanya angin laut. Jadi angin laut itu siang hari. Nah, kalau kalian paham konsepnya kayak gitu, kalian nggak perlu ngehafalin kan, kayak angin laut siang hari, nggak perlu. Kalian tinggal lihat, baca soalnya, itu lagi kayak gimana kondisinya, terus kalian tinggal hubungin deh konsep-konsep tadi. Jadi kan, walaupun nggak hafal pun, kalian udah paham nih konsepnya, gitu. Nah, ini angin laut. Nah, angin darat, berarti ketika malam hari. Kenapa?
Karena jadi sifat daratan itu selain dia cepat menyerap panas, dia juga lebih cepat melepas panas. Jadi darat itu lebih cepat dingin. Makanya ketika malam hari daratannya itu udah dingin, sedangkan lautnya itu masih panas nih, masih panas bekas tadi siang. Ya udah berarti di darat tekanan lebih tinggi, di laut tekanan lebih rendah. Ya udah berarti geraknya dari tinggi ke rendah kan, dari darat ke laut. Makanya namanya angin darat. Itu. Paham nggak? Oke, kalau nggak paham ya. Lanjut. Sekarang angin lembah dan angin gunung. Ya udah, konsepnya sama lagi. Ini cuma beda tempat aja. Bedanya ini di gunung sama lembah. Jadi siang hari nih. Siang hari, gunung itu lebih cepat panas kan. Dia lebih langsung kena panas gitu. Sedangkan lembah kan masih agak ketutup-tutup tuh. Jadi akhirnya si gunung itu lebih panas daripada lembah. Ketika panas berarti tekanannya lebih rendah kan, makanya tekanannya minimum. Ya udah, sedangkan lembah lebih dingin, makanya tekanannya maksimum. Makanya ketika siang hari yang terjadi adalah angin lembah, angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, di mana tekanan tingginya itu si lembah. Sedangkan malam hari angin gunung. Kenapa? Karena gunung itu lebih cepat melepas panas, lebih cepat dinginnya. Dia lebih cepat dingin, makanya tekanannya lebih tinggi. Sedangkan si lembah lebih lama melepas panas, jadi dia masih anget nih. Sedangkan gunung udah dingin. Ya udah, makanya dari gunung ke lembah. Makanya malam hari itu namanya angin gunung. Gitu. Lanjut ya. Nah, untuk tadi angin udah clear apa belum? Aman. Oke, mantap. Keren. Aku tahu kalian pasti pusing. Tapi kan kalau nggak salah ini kan ada recordnya ya. Nanti mungkin di-share kan. Cuma ntar PPT-nya juga harusnya ada drive-nya sih, ambisin. Ntar di-share juga, jadi kalian bisa review. Oke, sekarang kita masuk ke hujan. Nah, hujan. Secara umum ada 5 jenis hujan. Yang pertama, hujan zenital atau konveksi. Hujan ini tuh karena pemanasan dalam jumlah besar. Hujannya itu deras namun sebentar. Jadi ini biasanya aku yakin kalian sering ngalamin. Misalnya nih, kalian lagi naik motor, cuacanya sangat cerah, udaranya panas. Tapi tiba-tiba hujan. Pernah nggak kalian kayak gitu? Kayak hujan matahari, Kak. Iya, bener. Kayak ya lagi naik motor, tiba-tiba hujan, panas-panas kok hujan gitu kan. Kalian minggir pakai jas hujan, udah selesai pakai jas hujan, hujannya berhenti. Ngeselin kan kayak gitu. Nah, ya itu namanya hujan zenital atau konveksi. Itu emang karena pemanasan dalam jumlah yang besar. Oke, kalau hujan orografis, itu hujan yang melewati gunung. Nah, ya itu benar-benar ini. Nah, ini kan awan nih. Dia kan awannya kan ketip angin ke atas nih. Nah, terus kan karena berat, gitu. Sedangkan dia harus nanjak terus. Dan biasanya dia nurunin hujan nih di sini. Nah, makanya ketika dia udah makin ringan, udah tuh dia nyampe puncak tuh, terus nyampe sini juga. Nah, biasanya nyampe sini kan udah lebih cerah kan ya. Bukan awan hujan lagi, udah bukan awan hujan. Makanya biasanya di daerah ada yang namanya daerah bayangan hujan. Kalau kalian pernah dengar namanya daerah bayangan hujan, itu biasanya daerahnya itu lebih kering. Sedangkan sebelahnya itu lebih subur. Ya karena tadi, yang sebelahnya itu kena hujan, karena hujan orografis, sedangkan si daerah bayangan hujan itu dia udah nggak kena hujan, karena hujannya udah habis di sebelah sininya. Iya, benar, Sabrina. Dia terjadinya biasanya di Khatulistiwa. Ya karena tadi itu kan dia kan pemanasan dalam jumlah besar. Di bumi yang selalu kena panas kan di Khatulistiwa. Makanya paling sering di daerah tropis.
Terus hujan muson. Kalau hujan muson itu ya karena angin muson barat. Nah, kalau hujan siklon, dia itu hujan karena lagi ada angin siklon. Kalau hujan frontal itu karena disebabkan oleh front. Front itu massa udara panas dan dingin. Jadi ketika mereka bertemu, dia bisa menyebabkan hujan frontal. Nah, tapi yang di Indonesia yang paling sering terjadi itu ya 1, 2, 3 ini. Sedangkan 4 sama 5 itu lebih sering di subtropis. Karena di Indonesia setahu aku nggak ada front ya. Iya, ini secara apa ya, logika mudahnya lah. Kan awannya tuh berat tuh pas naik. Nah, biar gampang naiknya, dia harus mengurangi bebannya dong. Ya udah, cara mengurangi bebannya dengan dia menurunkan hujan. Ya udah, jadi selama dia nurun hujan, ya pas udah naik di atas kan udah lebih ringan. Udah awannya udah jadi awan-awan cerah nih, kayak awan-awan putih nih. Jadi udah nggak ada sisa hujan ya deh buat yang sebelah kanannya. Akhirnya sebelah kanannya jadi kering deh. Makanya namanya daerah bayangan hujan. Gitu. Paham gak Najwa? Itu kalau mau ngelogikain sih. Tapi intinya hujan orografis itu hujan karena melewati gunung. Dah, itu aja. Kita lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis awan. Ini jarang keluar, tapi aku mau ngasih tahu aja secara general. Awan itu kebagi jadi 3. Awan tinggi, tengah, sama rendah. Awan tinggi itu karakteristiknya dia tipis-tipis. Tipis-tipis. Yang paling terkenal itu cirrus. Kalau middle clouds itu intinya di alto. Nah, cumulonimbus mas satu awan sendiri ya. Jadi kalau kalian disebutin nama awannya depannya alto, udah dipastikan dia middle clouds, dia awan ketinggiannya tengah-tengah. Nah, kalau low clouds, kalau tinggi itu dia di karakteristiknya namanya nih cirrus. Kalau tengah tadi alto. Nah, kalau rendah itu agak random. Tapi ada stratus. Yang paling sering itu gini. Kalau stratus itu biasanya awannya itu warnanya abu-abu. Mau dia di tinggi, sedang atau rendah, awannya abu-abu biasanya. Calon-calon awan hujan lah. Kalau cumulus itu awan vertikal. Jadi awannya itu kalau tumbuh dia ke atas. Makanya kalau dia si cumulus nih, kalau tumbuh dia jadi cumulonimbus, tinggi ke atas. Terus kalau kalau kalian nggak namanya nimbo, itu udah pasti awan yang menghasilkan hujan. Warnanya itu udah gelap abu-abu. Kalau kalian pernah ngeliat langit pas mau hujan, kayak udah bener-bener abu-abu semua, kayak udah nggak kelihatan awan lainnya, bener-bener pure abu-abu semua. Itu bisa jadi itu adalah nimbostratus. Gitu guys. Oke, ini untuk awan. Sebenarnya kalau awan lebih ke hafalan sih. Dan aku jarang nemuin soal UTBK nanyain awan ini. Itu faktornya banyak sih. Kayak suhu di atas kan beda-beda kan. Suhunya beda-beda, keadaan di tiap yang meter-meternya beda, tekanannya beda. Jadi emang macam-macam. Kayak ya, pokoknya macam-macam sih. Ya sama kayak kalau menurut aku ya, seingat aku sih harusnya yang mempengaruhi sama kayak mempengaruhi suhu. Cuaca maksudnya. Keadaan udara di setiap ketinggiannya gitu. Kita lanjut ya. Udah mau jam 9 soalnya. Nah, ini iklim. Ini tuh iklim yang lumayan sering di Indonesia. Pembagiannya, ini tuh pembagian iklim ya. Dia biasanya pakai Junghun atau enggak Koppen. Jadi kalau Junghun ini Junghun nih.
Junghun itu dia dipengaruhi oleh suhu dan ketinggian. Nah, Junghun itu biasanya dipakai buat ngelihat pertanian apa yang cocok. Nah, kayak kalian lihat di gambarnya, atau kalian misalnya di Google juga banyak. Kayak nih di dataran rendah, itu suhunya itu, dia namanya iklim panas. Kenapa? Ntar suhunya itu sekitar 23,3 Celcius sampai 22. Terus tanaman yang cocok itu kelapa, tebu, karet, padi. Terus kalau naik lagi ketinggiannya, dia masuknya sedang. Terus sejuk sama dingin. Ya, intinya dia dipengaruhi oleh suhu dan ketinggian. Biasanya buat ngelihat jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam di daerah tersebut. Kalau Kopen itu sebenarnya ribet dan panjang. Tapi ini aku ngasih kode-kode secara umum. Dia itu ngekodein pakai huruf A, B, C, D, E. Nah, terus setelah itu dia ada huruf keduanya, F, M, W. Terus ntar biasanya sebenarnya ada huruf ketiganya lagi, tapi UTBK itu nggak sedetail itu kok. Nah, aku mau ngebahas yang A. Kenapa? Karena A itu yang paling sering, A itu Indonesia kan. Indonesia itu kan iklim A ya, tropis atau khatulistiwa. Makanya biasanya UTBK keluarnya sekitaran ini. Kalau F itu kalau intensitas hujannya tinggi. Jadi makanya namanya hutan hujan tropis. Kalau M, intensitas hujannya sedang. Namanya hutan musim. Jadi kayak, tar aja. Kalau W, intensitas hujannya itu rendah. Namanya sabana tropis. Pertama F dulu nih. F itu curah hujannya tinggi. Nah, makanya dia hutan hujan tropis. Banyaknya itu di wilayah Indonesia di bagian barat. Di barat Indonesia. Sumatera, Kalimantan, banyak hutan hujan tropis kan? Jawa juga sebenarnya, tapi kan Jawa udah banyak yang ditebang ya. Sekarang AM, hutan musim. Dia tuh intensitasnya itu tengah-tengah. Nah, ini biasanya di daerah Jawa Timur. Daerah Jawa Timur yang kayak pohon jati. Pohon jati ketika musim kemarau menggugurkan daunnya. Ketika hujan daunnya tumbuh. Ya itu mirip itulah. Nah, cuman itu versi hutannya. Nah, kalau sabana awe itu sabana tropis ini biasanya di Indonesia bagian timur kayak NTT, NTB yang kering. Jadi lebih cenderung lebih kering, tapi dia di daerah tropis. Makanya namanya sabana tropis. Gitu. Sebenarnya yang perlu kalian tahu yang AF, AM, AW ini aja sih. Sisanya insya Allah nggak keluar di UTBK. Karena nggak terjadi di Indonesia. Oke, mau latihan soal nih. Sampai sini ada pertanyaan atau udah paham semua? Udah, Kak. Oke. Oke, mantap. Ini udah mau jam 9 sih. Mau latihan soal dulu apa gimana? Boleh. Oke, kita ntar bahasnya juga agak cepat aja ya. Ini aku tunjukin kalian soal, kalian langsung jawab jawaban kalian di kolom chat, oke? Oke, silakan. Jawab di kolom chat ya. Aku minum. Oke, B. Oke, mantap. Oke, kayaknya udah pada paham ya, bener nih, B. B, benar. Untuk menghindari gangguan cuaca. Makanya di stratosfer. Oke, kayaknya untuk ini udah paham ya. Kita next. Lanjut. Ini tuh yang ini ya. Ini ya ABCD-nya.
Oke, jawabannya A ya. Waktu dan wilayah. Tadi kalau cuaca waktunya singkat. Kalau iklim panjang. Kalau wilayah cuaca itu sempit. Iklim itu luas. Dah. Oke, mantap. Banyak yang bener. Lanjut ya. Ini aku udah nyebut angin ini beberapa kali nih. Banyak yang kegocek nih kayaknya. Dia nggak sih? Ya bener, yang jawab dia bener ya. Jawabannya itu angin pasat. Tadi yang bahasa Inggris itu trade winds. Angin pasat ya. Kalau angin barat, angin timur itu yang ini nih. Nih. Dia dari subtropis ke polar. Subtropis ke polar. Westerlies. Jelaskan lagi Kak, singkat aja. Ini di gambar ini. Tadi kan dibilang dari subtropis ke khatulistiwa kan? Ya udah, ini dari subtropis ke khatulistiwa, subtropis ke khatulistiwa. Namanya adalah trade winds. Trade winds itu bahasa Indonesianya angin pasat. Itu ya. Kalau angin barat itu angin barat. Itu dari subtropis ke polar. Kutub, subtropis ke kutub. Kalau easter atau timur itu dari kutub ke subpolar. Sorry, berarti tadi angin barat itu dari subtropis ke subpolar, ke subkutub. Kalau easter itu dari polar ke subpolar. Ini di gambar ini. Kalian bisa lihat di gambar sirkulasi atmosfer. Ya. Kalau angin muson yang tadi, angin musim. Oke, mantap. Lanjut ya. Yo, ada yang catat kan nih? Atau ingat nggak? Tadi ABC-nya sama kayak yang tadi ya. Wah, macam-macam nih jawabannya. Oke, jawabannya adalah secara langsung. Langsung itu berarti absorpsi, refleksi, difusi. Berarti C ya. Nih, lupa nih. Kebalik. Maksudnya gimana? Emang harusnya gimana sih opsinya? Sorry, aku udah lupa opsi ABCD-nya deh. Sorry. Pokoknya jawabannya yang 1, 2, 3 ya. Aku selalunya agak lupa nih opsi ABCD-nya. Intinya 1, 2, 3. Kan pemanasan langsung ya. Oh iya, kurang D ya. Dia harus 4 doang. Sorry guys. Oke, pemanasan langsung. Ada absorpsi, refleksi, difusi.
Sedangkan tadi adveksi itu di tidak langsung. Itu. Paham nggak? Jadi kayaknya kalian lupa aja sih, soalnya itu hafalan sih, lebih ke hafalan. Oke, gitu ya. Lanjut. Oke. Jawabannya itu D ya. Jadi awan itu ngaruh ya. Ini kalau tadi yang di tadi itu dia keadaan udara. Jadi kayak kalau banyak awannya mendung, suhunya lebih dingin kan biasanya. Ya, betul, Najwa. Kalau curah hujan itu nih, kalau ini kan memang perbedaan suhu di Indonesia bukan disebabkan oleh. Nah, jadi kalau curah hujan itu eh, ianya yang dipengaruhi oleh suhu. Gitu. Makanya salah itu karena curah hujan itu malahan dianya yang dipengaruhi oleh suhu, bukan dia yang mempengaruhi suhu gitu. Lanjut ya. Oke. Ini katanya soal kayak gini udah nggak keluar lagi ya. Tapi nggak apa-apa sih, aku keluarin ini biar apa lebih ke analisisnya aja sih, ambil analisisnya. Kalau A itu benar-benar saling berhubungan. Kalau B benar-benar tidak saling berhubungan. Ya. Kalau benar salah. ya bukannya kalau A kan benar-benar saling berhubungan. Kalau B benar-benar tapi nggak berhubungan. Kalau C benar salah. Kalau D salah benar. Kalau E salah-salah. Ya kan? Ya, Kak. Ya, entah. Tuh. Atau langsung ketik benar salahnya juga nggak apa-apa sih. Salah benar, salah benar. Oke. Benar ya, jawabannya salah benar. Jadi pembahasannya adalah pertama nih, semakin tinggi suatu tempat dari permukaan air laut, semakin tinggi temperatur udara tersebut. Salah ya. Karena nih, semakin tinggi ya. Kalau tinggi berarti tadi tekanannya rendah kan? Ya, kalau tinggi tekanannya rendah. Nah, terus kalau yang di suhunya, kalau suhunya rendah, nah, suhunya ya, suhunya tinggi ya. Suhunya tinggi, tekanannya rendah. Nah, ini dia dibilangnya semakin tinggi, maka
Gimana sih, bentar, sorry. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka semakin tinggi temperatur udara tersebut. Suhu tinggi, tekanannya rendah. Terus, oke. Jadi, ya, harusnya temperaturnya itu rendah kan? Temperaturnya itu rendah karena jadi makin tinggi suatu tempat itu makin rendah suhunya karena kan tekanannya itu rendah ya. Nah, karena tekanannya rendah itu makanya semakin sedikit partikel yang bergesekan. Jadi kalau kalian ingat tadi yang jar tadi, ini tekanan tinggi, ini tekanan rendah. Nah, ketika tekanan rendah, partikelnya kan berjarak-jarak nih. Jadi partikelnya nggak saling bergesekan kan. Makanya dia tetap dingin gitu. Sedangkan yang di sini kan lebih sempit ya, pada bergesek-gesekan. Makanya dia menghasilkan panas. Gitu. Makanya di tempat tinggi suhunya itu makin dingin, sedangkan di tempat rendah suhunya itu makin panas. Gitu. Jadi ini harusnya salah ya, harusnya semakin rendah temperaturnya. Terus daratan mempunyai sifat yang mudah menerima dan menyerap panas, mudah pula melepaskannya. Benar. Lanjut ya. Ini gampang nih. Widih, 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 mantap. Mantap. Pada bener nih kayaknya nih. Ya, benar A ya. Tekanan udara minimum berarti yang paling panas. Paling panas berarti khatulistiwa, karena dia kena matahari sepanjang tahun. Lanjut. Oke, mantap. Benar ya guys, tadi yang tadi aku kasih tahu yang tentang si jar itu toples. Benar ya, semakin renggang. Jadinya saling pada nggak bergesekan. Lanjut. Benar-benar. Oke, kita bahas ya. Peristiwa alam yang dikenal dengan El Nino mempengaruhi musim di Indonesia. Benar. Baik El Nino maupun La Nina, dia sama-sama mempengaruhi musim di Indonesia. Sebab El Nino merupakan sumber utama timbulnya badai tropis di Asia. Wah, tadi ingat nggak aku bilang? Kalau Nino, biasanya nama cowok kan. Kalau cowok, biasanya jarang nangis. Makanya kering. Atau kemarau. Berarti kalau badai tropis, harusnya basah kan? Sering nangis, hujan. Berarti harusnya ini tuh La Nina. Maka sebabnya itu salah.
Tuh ya, jangan sampai lupa ya. Ingat aja tadi, Nino cowok, Nina cewek. Oke, lanjut ya. Dah, terakhir nih. Oh, ini tadi aku pas Lanina nge-skip penjelasan ini deh. Aku jelasin aja ya. Jawabannya itu kenaikan suhu permukaan laut. Jadi, oke, ini aku jelasin singkat. Nah, ini, kalian lihat kan, ini kan ada pemanasan nih di laut. Kan tadi dibahas Lanina ya. Jadi, ketika Lanina, si kolam panasnya itu ada di Asia, di Indonesia nih. Nah, kalau panas, berarti kan dia menguap ya. Udara menguap. Iya dong. Kalau udara menguap, berarti banyak awan. Banyak awan bisa menghasilkan hujan. Makanya ketika La Nina Indonesia itu hujan. Jadi karena adanya peningkatan suhu permukaan laut di Pasifik. Nah, kalau El Nino kebalikannya. Si kolam panasnya kan di sini ya, di tengah-tengah nih, lebih menjurus ke sini kan, ke Afrika. Ini Amerika BTW, ini Amerika. Lebih menjorok ke Amerika. Jadi yang musim hujan itu si Amerikanya. Awannya munculnya di sekitaran sini kan. Yang hujan di sini dong. Sedangkan Indonesia kering. Kolamnya tuh dingin. Kalau dingin kan dia nggak ada penguapan gitu. Penguapannya lebih sedikit. Makanya ketika El Nino dia panas. Paham nggak sampai sini? Oke, mantap. Iya, benar. Jadi kebalikan. Kalau Indonesia La Nina hujan, Amerika lagi panas. Kalau Indonesia El Nino panas, Amerika lagi hujan. Biasanya dipakainya itu Peru ya, Amerika Selatan. Ya di sini kan Meksiko, Peru ya. Itu ya. Oke. Ada PDF atau screen record-nya nggak, Kak, untuk dicatat? Harusnya sih screen record-nya ini ke-record sih. Harusnya ntar di-share ya ke YouTube atau kemana, aku kurang tahu deh. Soalnya bukan aku yang ngurus bagian itunya. Tapi kalau PPT sih harusnya di-share. Kayaknya Ambisin ada drive-nya. Lagi ada Asmi nggak sih? Nggak tahu Asmi lagi on apa nggak. Tapi seharusnya di-share sih. Kalian ada yang mau on cam nggak sih buat foto dokumentasi? Yang bisa aja, kalau lagi nggak bisa nggak apa-apa. Nah, ya benar. Ada link evaluasi. Diisi guys. Sejujur-jujurnya. Kayak BTW kalau misalnya kalian ada pertanyaan masalah geografi ataupun subtes lainnya, kalian bisa chat aku ya, DM ke Instagram. Instagram aku tadi Naila As. Silakan. Mau ngobrol apapun itulah. Silakan DM aku. Nanti diupload guys. Oke, makasih semuanya yang hari ini datang. Semoga Makasih bermanfaat ya. Iya, makasih banyak. Dadah.